Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampan-Nambayan. Proses penghitungan atau rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan mulai dilakukan di tingkat kecamatan. Persaingan dua kubu kontestan Pilgub Kalimantan Selatan pun sangat ketat. Penghitungan suara hasil rekapitulasi formulir C1 yang berasal lebih dari 9.000 TPS yang tersebar di 152 kecamatan se-Kalimantan Selatan ini pun dikawal dengan ketat agar kadada penyimpangan, penyelewengan, wan kecurangan. Proses perhitungan atau rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan mulai dilakukan di tingkat kecamatan. Persaingan dua kubu kontestan Pilgub Kalimantan Selatan ini pun sangat ketat. Ketua Tim Pemenangan Birinmu Muhammad Rifki Nizami Karsyuda, tengah hari Jumat 11 Desember 2020, optimis bila paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Sahabirin Nur Muhyiddin, memenangi kontestasi politik 5 tahunan ini. Perhitungan suara hasil rekapitulasi formulir C1 yang berasal lebih dari 9.000 TPS yang tersebar di 152 kecamatan se-Kalimantan Selatan ini pun dikawal dengan ketat agar kereda penyimpangan, penyelewengan, wan kecurangan. Tim Birinmu Jawa memiliki 6 orang saksi di kecamatan. Wan diminta 4 orang secara bergiliran menginap di kecamatan untuk menjaga sampai proses rekapitulasi selesai. Menurut Muhammad Rifki Nizami Karsyuda menegaskan, tim pemenangan berupaya mengamankan agar suara yang diperoleh terjaga dengan baik. Yang cukup mengejutkan, ujar Muhammad Rifki Nizami Karsyuda, ada menerima laporan dari saksi di lapangan ada oknum tertentu yang mencoba untuk membeli form C1 di TPS. Sehingga diinstruksikan seberatan tim pemenangan Birinmu untuk mawas diri terkait upaya kecurangan tersebut. Ya, yang pertama kami telah merekap seluruh form C1 dari lebih dari 9.000 TPS se-Kalimantan Selatan, dari 153 kecamatan se-Kalimantan Selatan, dan berdasarkan rekap itu sebagaimana quick count juga yang diumumkan oleh 2 lembaga survei dan data internal kami alhamdulillah leading atau memimpin perolehan suara. Nah, karena itu posisi ini harus tetap kami jaga agar kemudian tidak ada penyimpangan, penyelewengan pada saat rekapitulasi suara di tingkat PPK atau kecamatan. Saya selaku ketua tim pemenangan memerintahkan kepada seluruh tim pemenangan kabupaten kota dan kecamatan untuk memastikan keberadaan saksi-saksi kami. Kami punya 6 orang saksi di setiap kecamatan, dan dari 6 orang itu kami perintahkan secara bergiliran 4 orang untuk menginap, menjaga proses ini sampai dengan akhir, sampai dengan form di tingkat kecamatan itu ditandatangani baik oleh PPK, Panwaslu di tingkat kecamatan maupun oleh para saksi yang ada. Di beberapa tempat tim kami, saksi-saksi kami dicoba dirayu untuk kemudian fotokopinya dibeli oleh oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan tim dari pihak lawan. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini tim sukses dan seterusnya, tapi keadaan itu dilakukan secara masif. Muhammad Rifki Nizami Karsyuda pun mengajak seberatan orang untuk mengedepankan adab berpolitik.